warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait yang kita bahas kemarin, yang kemarin ya Bu, yang tadi kita tuh karena Ibu adanya beberapa kesenjangan di bagian gizi seimbang, berarti nanti saya akan memberitahu sedikit informasi bagaimana sih menjaga gizi seimbang ini. Kemudian juga perilaku hidup bersih di rumah gitu. Nah, sebelumnya Ibu yang Ibu ketahui tentang perilaku hidup bersih ini apa aja selain bersih-bersih di rumah? Ya, seperti bebas merokok, area bebas dari asap rokok. Ya Bu ya. Terus anaknya suruh cuci tangan. Boleh dibaca ya Bu. Nanti saya jelaskan. Jadi untuk perilaku hidup bersih sendiri itu kan perilaku PHBS ya Bu, di mana tatanan rumah tangga adalah upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih di rumah maupun di lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, yang pertama itu ketika ibu hamil ataupun ketika terdapat ibu hamil yang bersalin itu ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi kan masih ada ya banyak yang kayak percaya dengan paraji kayak gitu masih. Sekarang Iya, ibu kan ya pernah dengar. Iya, pernah. Berapa sekarang mah enggak. Betul. Pernah dengar kan Bu yang di Garut ya yang rahimnya copot? Nah, itu kan ada yang sekarang juga tadi ada helikopter baru gitu. Nah, terus sekarang yang kedua itu memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan Ibu, misalnya kayak keluarga itu berdekatan dengan puskesmas, terus juga nanti kalau misalkan ada keluarga yang sakit itu dirawat di rumah sakit ataupun lain sebagainya. Ketika misalnya 3 hari penggunaan obat warung itu tidak efektif, dianjurkan itu ke puskesmas seperti itu. Takutnya khawatirnya kan DBD dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini memberi bayi ASI eksklusif ya Bu ya, kalau misalkan ibunya hamil ataupun lain sebagainya. Itu eksklusif itu dari awal lahir sampai dengan 6 bulan. Itu bagusnya DBF gitu Bu. Nah, terus juga tidak diberikan makan ya Bu, rata-rata bayi itu ada yang kayak lagian udah gede, harus dikasih makan aja lah bubur atau lain sebagainya. Itu jangan ya Bu, karena pencernaan pada bayi itu masih rawan gitu, masih belum siap untuk menerima hal-hal yang padat kayak gitu ya Bu. Jadi harus ASI kayak gitu. Takutnya kalau misalkan tidak diberikan DBF yang lebih itu khawatir jadi anaknya stunting dan kurang gizi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat nih menggunakan air bersih. Syarat-syaratnya air bersih nih Bu tidak berwarna, kemudian juga harus bening dan jernih. Jadi kalaupun keruh ya berarti wajib disaring dan lain sebagainya gitu menggunakan penyaringan. Terus tidak keruh, bebas dari pasir, debu, lumpur, iya. Terus kemudian tidak berasa. Ketika Ibu cicipin nih, ada rasa asin kan seperti air laut ya. Itu kan sedikit mempengaruhi kayak gitu ke kitanya gitu Bu. Tidak payau, tidak pahit, dan bebas dari bahan berbahaya, dan juga tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, bau, dan beterang gitu Bu. Nah, kemudian belerang gitu, kalau misalkan bau belerang tuh kayak bau-bau gunung yang kayak gimana gitu ya, yang belerang. Nah, kalau misalkan udah tanda-tanda airnya kotor nih Bu, kan wajib ya dikuras 1 minggu lah, 1 minggu minimal 2 kali lah dikuras bak mandinya ataupun yang lain sebagainya, karena biar bintik-bintik penyakit DBD, terus penyakit-penyakit yang bikin demam buat yang lama dan hal lain sebagainya itu minimal gitu Bu, dikurangin seperti itu, berkurang. Kemudian juga mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, ini juga wajib ya Bu, karena kenapa? Ketika anak-anak kita misalnya keluar ke rumah terus mainan pasir, terus kita tiba makan kayak kan kuman ya, jadi nggak baik juga buat tubuh gitu. Terus yang wajib di air gitu Bu ya, bersih gitu ya. Yang pertama setelah buang air besar, setelah gitu ya. Terus sebelum makan dan menyuapi anak itu wajib membersihkan. Kemudian juga setelah menceboki bayi atau anak itu wajib membersihkan juga, karena itu kan kuman dan bakteri ya Bu, menempel pada kuku, karena makanya kenapa kuku juga wajib dibersihkan. Terus juga iya benar, setiap kali tangan kotor setelah makan juga dibersihkan. Terus kemudian juga menggunakan jamban itu ada Bu, jamban sehat dan tidak sehat. Rata-rata yang tidak sehat nih biasanya masih menggunakan yang di luar kayak gitu, jadi tidak efektif ya Bu, kan tinjanya tuh menjadi kuman dan sarang bakteri ya Bu ya. Nah, yang pertama tuh tidak mencemari tanah sekitar, kemudian juga menggunakan layar angsa dengan septic tank gitu ya, bukan jadi kayak bukan langsung terjun ke selokan seperti itu efektifnya. Kemudian juga dilengkapi dinding dan atap pelindung, jadi ada ventilasi di luar seperti itu bagusnya Bu, walaupun nggak harus besar, cuman kan minimal sedikit karena biar nggak terlalu lembab seperti itu. Terus penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai kedap air, kemudian juga tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Jadi setiap kali kita habis BAK atau buang air besar kecil itu tangannya dibersihkan seperti itu.
Nah, selainnya itu pemberantasan jentik nyamuk. Nah, ini jentik nyamuk sekali seminggu. Ini bisa banget ya Bu, kalau misalkan ibunya males banget nih, 2 kali juga nggak apa-apa, asalkan dibersihkan lah. Jangan sampai sebulan nggak dibersihin gitu ya. Karena kan itu tuh kotor tuh di bagian bawah mengendap itu. Takutnya ada DBD, malaria, gitu kan bahaya juga ya Bu. Bukan menyerang ke ibunya aja tapi ke anaknya juga. Terus selanjutnya makan sayur. Nah, makan sayur dan buah setiap hari. Sebenarnya nggak harus setiap hari, tapi minimal banget seminggu tuh ada waktu buat makan sayur dan itu buah. Nah, lengkapilah makan dengan buah dan sayuran dengan mengonsumsi 3 porsi dan 2 porsi sayuran. Terus juga mengatur metabolisme. Nah, tujuannya kenapa? Karena buat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan dan pembelajaran tubuh, serta mengandung serat yang tinggi. Jadi yaitu harus balance gitu. Kalau misalkan ada yang tidak menyukai buah, berarti kita harus diganti dengan mineral seperti misalkan susu dan lain sebagainya seperti itu. Terus olahraga, tadi kan ibu ya bagus ya, tadi olahraganya udah hampir setiap hari lah ya. Nah iya, dirutinin aja kayak gitu buat anaknya juga dan buat suaminya. Paling ini kalau buat suaminya misalnya merokok, itu diusahakan jangan menggunakan di anak. Karena kenapa? Terkadang malah rokok pasif yang lebih berbahaya daripada rokok aktif. Dari semenjak misalnya ngerokok jarang di rumah, suka di luar. Benar bagus kalau suka benar. ISPA juga kan Bu, takutnya ya pernapasan. Nah seperti itu sih mungkin dari perilaku hidup sehat dan bersih gitu. Ini boleh disimpan sama ibu barangkali mau dibaca-baca lagi gitu ya. Masih ada pertanyaan nggak Bu kira-kira dari? Udah cukup ya Bu ya. Oke, kita next yang kedua. Itu terkait pentingnya gizi seimbang nih Bu untuk kesehatan yang optimal. Kenapa sih gizi seimbang itu penting? Karena sebagai metabolisme tubuh gitu ya, ketika kita berenergi, kita beraktivitas, kalau misalkan gizinya nggak seimbang, kadang kan lemas, nggak berenergi. Terus nanti kalau misalkan anak nih kurang gizi ataupun lain sebagainya tuh kurus dan apa ya, nilai IMT, iya benar, stunting, nilai IMT-nya tuh rendah seperti itu. Nah, gizi seimbang ini penting karena kenapa? Itu juga menambah konsentrasi ketika anak itu belajar kayak gitu Bu. Jadi kalau misalkan kitanya kurang diberi asupan makan, itu kadang nggak fokus anak tuh, seperti itu. Gizi seimbang yaitu asupan makan cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah tujuannya apa sih? Nah agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna pada anak-anak, zat gizi tersimpan, dan aktivitas dan fungsi sehari-hari berjalan dengan optimal kayak gitu. Contohnya nih Bu, perannya ya, Ibu bisa baca ya. Yang pertama itu mempertahankan kesehatan tubuh, upaya pencegahan penyakit, proses tumbuh kembang fisik, sistem saraf dan otak gitu kan. Makanya kenapa rata-rata anak tuh ada yang cepat tanggap dan yang lama tanggapnya gitu ya. Itu juga faktor dari makanan juga seperti itu. Terus ada mendukung metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan kognitif seperti itu. Nah yang pertama ini kan ada ya Bu, yang pertama makanan pokok diwajibkan ya Bu ya, seperti misalnya sumber karbohidrat. Karbohidrat kan bukan hanya nasi ya Bu, kentang, terus nasi merah dan lain sebagainya. Ubi-ubian juga itu kan karbohidrat ya Bu. Nah itu kalau misalkan ada anak yang nggak suka nasi, itu bisa digantikan kentang kayak gitu, atau umbi-umbian. Nah terus juga di setiap makanan itu wajib ada sayuran. Karena mengapa sayur ini sangat penting buat serat gitu Bu. Artinya kalau misalnya kita kekurangan serat itu biasanya untuk BAB itu kan agak susah ya. Kadang frekuensi juga nggak seharusnya, misalkan wajibnya benernya itu 1 kali sehari itu ada BAB-nya kayak gitu. Tapi karena kita kurang serat jadinya 3 hari sekali. Iya. Lancar teh gitu. Iya. Tapi kan untuk kedepannya gitu punya khawatirnya. Jadi setidaknya adalah waktu seminggu atau 3 hari sekali makan sayur seperti itu. Terus juga buah-buahan itu seperti vitamin itu boleh banget dimakan. Terus juga yang bagus buat kesehatan itu sederhananya lah pisang minimal itu kan. Pisang tuh banyak banget mineral, serat dan sebagainya. Kalau pisang mah murah. Benar, kalau pisang murah ya Bu. Rata-rata orang kayak pisang aja lah, lagian buah sama aja gitu. Itu nggak apa-apa. Lauk pauk, nah lauk pauk ini sumber protein gitu ya, sepertiganya dari setengah piring itu lauk pauk. Misalnya tadi Ibu kan di pengajian awal tuh seringnya ikan, ayam kayak gitu, itu boleh banget ya apa-apa.
Terus juga kan ikan juga kan banyak proteinnya ya, banyak vitaminnya, B3 dan lain sebagainya gitu sih Bu. Nah pesan gizi seimbang itu ini yang pertama cuci tangan yang pasti. Terus yang kedua ini aktivitas fisik 30 menit per hari, itu setelah makan ataupun sebelum makan juga itu boleh banget. Karena aktivitas fisik ini sangat penting karena ketika misalkan habis makan terus tiduran itu kan nggak efektif ya Bu. Takutnya karbohidrat yang kita cerna itu menjadi gula yang berlebih, jadi ketika misalkan kita habis makan tidur itu takutnya khawatirnya akan menyebabkan diabetes, risiko diabetes seperti itu. Terus juga biasakan sarapan pagi kayak gitu Bu. Jadi misalnya anak nih nggak suka sarapan pagi, berarti nggak apa-apa diganti siang, akan tetapi dengan proporsi yang proporsional gitu ya Bu ya. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga karena khawatirnya malah diabetes. Dan makan juga diwajibkan 3 kali sehari gitu. Anjuran dari Kemenkes juga kan 3 kali sehari itu wajibnya Bu ya. Seperti itu Ibu mungkin dari gizi seimbang gitu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Insya Allah tidak ada ya Bu ya. Oke Ibu, cukup sekian dari intervensi saya. Semoga kedepannya tidak ada hal-hal yang negatif gitu ya Bu ya. Selalu positif dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta gizi seimbang, karena memang ini 2 hal yang sangat penting ketika kita tidak bisa menjaga hidup bersih. Percuma kita gizi seimbang akan, tapi faktor penyakit dari luar gitu. Jadi berbarengan gitu lah, berjalan bareng. Iya. Mungkin dari Fani cukup ya Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Ibu mengerti dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Ibu. Nah.